Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah keempat ini, saya akan menjelaskan risiko pasar. Ya. Risiko pasar. Jadi ini kuliah keempat dari kelas khusus hari ini. Ya, mulai on time jam 7 ya, jam 7. Nah, nanti absen saya cek setelah suruh datang. Sekarang belum ada yang datang, saya mulai aja langsung ya. Nah, risiko pasar ini muncul karena kalau di perbankan, karena perbankan itu mentradingkan aset, financial asetnya. Ya. Seperti financial aset, investment, in bond obligasi ya. Kemudian tradingkan mata uang asing, valuta asingnya di pasar uang. Kemudian mentradingkan juga apa terutama untuk investasi lain seperti obligasi. Kemudian juga kalau saham nggak boleh ya trading ya. Obligasi itu suatu harga seperti pasar berjangka dan sebagainya. Ya, kurang valuta asing. Nah, karena mentradingkan di pasar, maka terjadi harga berubah kan. Perubahan harga itu menyebabkan ada risiko pasar. Jadi market risk itu muncul karena lembaga keuangan aktif mendagangkan aktiva dan likuiditinya daripada pokoknya dalam jangka panjang. Jadi dia tidak menyimpan, tapi diputarkan di pasar uang, pasar berjangka, ya, di pasar modal untuk obligasi dan sebagainya. Ya. Dan ada tiga metode untuk mengukur market risk ini, yaitu Riskmetric, Historical Risk Simulation, dan Monte Carlo. Ya. Ini kita bahas mengenai konsep dan definisi risiko pasar market risk. Dan kedua pengukuran market risk menggunakan risk metric, big simulation, dan Monte Carlo. Pertama konsep dari market risk itu konsep risk market risk. Jadi fluktuasi nilai market risk itu yang terjadi pada akun aset liability yang diperdagangkan dalam jangka pendek. Itu disebut dengan daily earning at risk atau dia singkat dia. Itu menjadi perhatian utama manajemen lembaga keuangan, terutama yang akan mengancam solvensi mereka. Kondisi ini berpotensi timbulnya market risk bagi lembaga keuangan. Jadi market risk itu nanti seperti harga turun, maka dia rugi kan, itu market risk. Turun pasar. Kurs turun. Kurs besar kalau dia punya valuta asing, falas, kurs falas itu turun, ya, maka dia rugi. Ya. Atau uang lokal naik, itu valuta asing turun. Ya. Nah, market risk atau VaR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari perdagangan portofolionya, yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar seperti price of asset, interest rate, market volatility, dan market liquidity. Nah, bagaimana kita mengukur market risk itu? Jadi ada manfaat pengukuran market risk ini. Yang pertama adalah manajemen informasi. Manajemen information memberikan informasi bagi manajer senior mengenai exposure dan data perusahaan. Ya. Jadi dengan pengukuran market risk ini, potensi risiko ini berapa dampak kerugian bagi perbankan ini. Nah, itu bisa diukur sekarang. Jadi bisa lihat berapa sih jumlah risk exposure yang akan dihadapi perusahaan itu, sehingga perusahaan itu mempersiapkan sumber daya untuk mengcover kerugian itu dari sekarang. Kalau nggak terjadi shock. Gitu. Yang kedua adalah penetapan setting limit. Setting penetapan limit terkait dengan trading itu. Ya. Bisa limit untuk maksimal transaksi yang diperbolehkan untuk masing-masing dealer. Ya. Atau limit jumlah laba atau kerugian dari data maksimal berapa. Kalau sampai maksimal maka tradingnya dihentikan dari personal A, nanti diganti yang lain. Di start dulu. Ya. Jadi dengan ada limit itu eh, potensi rugi akan bisa dikurangi, nggak bertambah. Ya, kemudian laba itu juga bisa dihentikan. Karena laba tinggi tiba-tiba bisa turun ya, dan laba terhadap perusahaan langsung hilang. Bisa
dia dapat keuntungan ya. Kenaikan harga itu bisa udah 1 juta dolar ya. Ya main terus tuh. Main terus kan rugi-rugi terus. Rugi akhirnya kembali ke nol. Kan sayang. Bang tuh ini dapat keuntungan. Jadi begitu keuntungannya udah batas maksimal bagi seorang dealer itu, justru dealer itu berhenti berdagang. Diganti sama yang lain. Kalau dia terus udah jenuh kan, udah capek, macam nggak konsentrasi lah. Sehingga untuk keuntungan play selama ini bisa tergerus lagi kalau dia main terus ya. Gitu. Ya, bisa digantikan. Kan 24 jam itu, billing itu. Karena dia terhubung ke money market seluruh dunia kan. Dan pasar berjangka seluruh dunia. Jadi nggak pernah berhenti itu pasar uang itu. Pasar uang, pasar berjangka, ya nggak berhenti. Karena negara lain malam ada yang siang. Nggak di shift kan. Jadi kalau dia mau trading di New York ya siap aja untuk lembur ya. Tapi kalau tradingnya cuma di Indonesia ya nggak bisa. Tapi kan mungkin Indonesia ya karena kan bank itu coba bank divisa. Kan bisa yang bukan itu bank divisa yang transfer falas ya. Yang ketiga resource location. Seperti saya jelaskan tadi, dengan diketahui berapa potensi kerugian, maka bank itu kan menyiapkan resources yang akan dialokasikan untuk mengcover kerugian itu. Ya. Yang berikutnya untuk evaluasi kinerja. Ya. Dia membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua untuk regulasi. Nah, ada 3 model risiko pasar yang digunakan oleh lembaga keuangan. Pertama, risk metric ya, atau varian atau varian approach ya. Yang B, historic atau black simulation. C, Monte Carlo simulation. Ya. Nah, kalau risk metric model ini, pertama kita lihat bahwasanya risk market itulah estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan. Kondisi berlawanan itu maksudnya kita ekspektasikan harga naik atau turun. Ya. Kita ekspektasikan misalnya kurs valuta asing itu naik atau turun. Gitu ya dalam di pasar berjangka. Kita ekspektasikan apa opsi yang kita miliki ini kemungkinan apa menguntungkan. Ya, misalnya kalau kurs option beli berarti kan dia sudah patok harga sekarang. Nah, pasar harga di pasar itu turun, naik ya, dia untung kan. Nah, mas pasar mau uh, valuta asing naik nilai, maka dia untung kalau menggunakan stok option beli. Ya. Tapi kalau turun dia rugi. Ya. Jadi market risk itu bisa diukur dengan daily earning at risk. Daily earning at risk itu berapa potensi kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam 1 hari ke depan. Ya. 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, dan sebagainya. Nah, formulasi ini ya. Jadi di hari itu, daily earning at risk, berapa kerugian diderita 1 hari berikutnya. Itu menghitung dari market value of the position. Ya, value position adalah national amount ya. Kemudian plus sensitivity of the position. Jadi setiap harga itu terhadap pada posisi hari itu ya, atau pada jumlah situ. Atau potensi adverse move in year. Nah, market value of the position dikali price sensitivity atau price volatility sama price volatility dapat dia itu. Ya, price volatility itu di mana dapat? Itu price sensitivity kali dengan potential price move in year. Ya, volatility. Ya, price volatility ini dikali dengan notional amount-nya. Jadi ini makin tinggi price volatility-nya, maka potensi kerugian lebih tinggi dan kesilapan juga tinggi. Ini contoh misalnya. Misal suatu lembaga keuangan mempunyai zero coupon bond. Ini obligasi, jadi kuponnya nol. Yang posisi market value lah harga 1 juta dolar. Harga pasarnya. Masa tempo 7 hari. 7 tahun, 7 tahun. Dengan harga pasar 1,6 juta. Ya, 1 juta. Nah, yield hari ini untuk obligasi tersebutlah 7,243% per annum. Dari contoh tersebut, ketahui bahwa market value operation adalah 1 juta. Kalau manajer keuangan di atas ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Itu.
Jadi ya, bentar. Hmm. Jadi potensi exposure yang dapat dielonggarkan jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar yang kurang baik pada hari esoknya. Saya hitung seperti ini. Yang pertama, kita menghitung besar kerugian yang akan dialami oleh lembaga keuangan itu disebabkan atau tergantung pada volatilitas harga obligasi. Jadi dari price volatility lah sensitivity to small change in yield dikali dengan adverse daily yield move ya. Sama dengan minus modified duration dikali adverse daily yield move ya. Gitu. Jadi price sensitivity to small change ini lah uh, sama dengan negatif modified duration. Ya. Modified duration itu dihitung sebesar uh, durasi dibagi 1 tambah R. Kalau tadi dia kan 7 tahun, 7 dibagi 1 tambah 7,243% bunga ini ya. Ini 7,243% yield hari ini ya. Nah, dapatnya lah 6,527. Masuk ke rumus ini. Tapi sebelum kita cari berapa habis dari yield move-nya ya. Nah, jadi price volatility lah 6 modification 6,527 ini. Ini ya. Dikali dengan apa potential reference move in yield dapat 0,0165. Itu asumsi standar deviasi perubahan yield itu adalah sama dengan 10 basis point atau 0,1 standar deviasi. Jadi standar deviasi itu dapat potential reference yield adalah sama dengan ini, sama dengan apa ini, ini ya. Jadi kepada saat eh, dia errornya adalah 5% ya, maka Z-nya itu adalah 16,5 basis point. Ya. Jadi 65 basis point nanti dikali standar deviasi. 0,5 basis point itu sama dengan 1,65. Z-nya itu sama X itu 1,65. Ya. Maka 1,65 dikali dengan standar deviasi. Ya. Standar deviasi berapa? Standar deviasi adalah uh, standar deviasi. Ya. Deviasi kasih standar deviasi berapa? Standar deviasinya 10 basis point. Basis point sama dengan 0,01. 0,01 dikali dengan radiasinya lah, dikali dengan Z 0,1 berapa? 16,5 ya. Ya. 0,5 poin atau 1,05. 1,5. 1,5 kali dengan radiasi. Radiasi kan dapat berapa itu? 10 poin kan. Jadi itu sama dengan 0,01 dikali apa? Dikali sebesar 1,05. Jadi 1,5 kali 0,1 dapatnya 0,00165 dikali modified duration minus. Maka probability-nya lah minus 1,07. Maka dia apa? Dia posisi pasar dari instrumen keuangan itulah 1 juta ya, dikali probability-nya dapat 10.070 negatif. Jadi potensi kerugian harian per hari ya, bila terjadi satu hari buruk dari 20 hari. Karena kenapa satu hari dari 20 hari? Karena kan dia 5%. 5% itu 100 bagi 5 kan 20 hari. Ya. Nah, 20 hari itu hari pertama berapa? Posisi 1 dolar itu akan turun sebesar 10,70. Tapi hari kedua bukan dikali dua, nanti ada rumusnya. Ya. Hari kedua nanti dikali akar. Akar nih. Ini dia dikali akar N. Diarnya ini, diarnya adalah satu berapa? Diarnya, ini diarnya adalah 10,70. Ya. Dia masih perhitungan tadi itu. Jadi dia itu kalau hari kedua berapa? Eh, dia kali akar pangkat 2. Kalau 5 hari berapa?
7 kali akar 5. Tapi satu hari berapa? 10 70 maksudnya. Nah, market ini dari mata uang asing ya. Jadi kan bagaimana risiko pasar dari mata uang asing. Jadi kan risiko pasar dari sekuritas ya, sekuritas. Kamu mata uang asing gimana? Ya, suatu lembaga keuangan memegang posisi perdagangan misalnya Swiss minus 1,7 Switzerland ya, dalam pasar mata uang dolar pada penutupan bisnis di hari tertentu. Lembaga keuangan tersebut ingin menghitung berapa daily earning at least dari posisi ini. Jadi exposure dari sinilah saya besok hari yang terburuk pada pasar mata uang berkaitan dengan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Ya. Nilai setara dolar adalah bentuk posisi dan berikut. Di berapa nilai dolar? Jadi pertama dikonversi ke dolar ya. Dari valuta asing itu dolar itu kan home currency. Kalau di rupiah berarti dolar itu ke dalam rupiah. Nah, nilai setara dalam dolar untuk posisi di atas lah. Foreign position dikali Switzerland per dolar exchange rate-nya. Exchange rate itu kurs ya. Kursnya dalam bentuk Switzerland per dolar ya. Jika nilai tukar US adalah Switzerland ya. Nah, ada sini tukar Switzerland itu 0,25 Switzerland per dolar. Jadi 0,65 Switzerland per dolar. Jadi kalau ada 1 dolar, berapa itu? Berapa Switzerland? 1 dolar. Sebentar tahu. Ya. Kalau 1 dolar berapa? 0,65 Switzerland ke per dolar. Kalau 2 dolar, berarti 0,65 kali 2. Jadi kalau isi nilai pas nilai dalam uang rupiah kan 1,6 juta Switzerland kan. Dalam rupiah, dalam ya, dolar berapa? Dikali aja kursnya. Switzerland kali 0,65 per dolar. Dapat 1 juta dolar. Ya, 1 dolar. Ini misal berdasarkan pengamatan perubahan nilai tukar mata uang harian di masa lalu, itu ditemukan volatilitas atau standar deviasi dari perubahan harian di pasar mata uang. Itulah sebesar 56,5 basis point. Sehingga volatility forex ini berapa? 1,05 ya, dikali 56,5 basis point. Ini kan menggambarkan ini Z kali dengan standar deviasi kan. Ya, ini standar deviasi kan 56,5 basis point. Satu basis point itu per 1000 ya. 1000. Jadi dapatnya ini dah 1,5 kali 0,0056. Seperti ini. Ya. 0,00056,5 basis point. Ya. Nah, dia asumsikan standar deviasi 56,5 basis point. Ya. Standar deviasi itu. Ya. Kalau kita soal standar deviasi 56,5 basis point. Dan dan bad move tidak akan terjadi lebih dari 5% dari waktu. Jadi seper 20 ya. Jadi selalu 5% standar. Kalau 10 berarti dia Z-nya itu 1,65. 65. Ini ya. 65 maksudnya. Dari waktu lain, selama tahun kemarin, nilai dolar menurun terhadap rupiah sebesar 93,2 poin. Itu 5% dari waktu hasilnya seperti ini. Biarnya berapa? Posisi 1 juta dolar atau atau sama juga dengan 1,6 juta Switzerland dikali daily average-nya forex volatility-nya itu 0,0932 dapat dari mana? Dari 9 kan basis point itu sama dengan 0,0932 SPD itu sama ya. Dapat 9320 nih. 320. Nah 130 itu artinya kalau dia pegang 1 juta dolar maka satu hari berikutnya akan turun nilai sebesar 9320. Kalau 5 hari berikutnya apa? 9320 kali akar 5. Ya, jadi ini contoh market risk dari mata uang asing. Yang kedua, misalnya potensi exposure terhadap pendapatan harian karena perubahan nilai tukar mata uang dolar as Switzerland ke arah berlawanan untuk lembaga keuangan tersebut. Karena memegang Switzerland 1,5 juta adalah 9
sembilan tiga dua puluh untuk penurunannya. Jadi kalau dia pegang satu hari, dia akan turun sebesar 9320. Kalau pegangnya 5 hari berapa? 9320 yang per hari itu dikali akar 5, bukan dikali 5. Itu dapatnya 2840. Nah, contoh ketiga dari kuitas itu. Misalnya lembaga keuangan itu memegang posisi perdagangan dalam sebesar 1 juta. Jika beta 1 dan standar deviasi adalah 2%, sehingga stop market return volatility adalah 1,05 kali standar deviasi sama dengan 0,033 atau 3,3%. Maka dia untuk ekuitas adalah 0,03 kali 1 juta, dapatnya 33.000. Jadi artinya kalau dia pegang apa posisi pegang saham ini, kalau posisinya dalam trading 1 juta, 1 juta ya, dengan frekuensinya 2%, ya, saya stop market return politik adalah 1,5 frekuensi, itu sama dengan 0,33, 3,3%. Ya, gitu. Maka dia berapa? Dia 1 juta kali 0,033, dapat 33.000 kemudian. Jadi selama satu hari di hold ya, satu hari ke depan, dia akan mengalami kerugian sebesar 33.500 ya, 3.000. Itu maksimal kerugian. Ya. Nah, kemudian bagaimana perkirakan dia secara harga atau dalam portofolio? Ya. Ya. Jadi memperkirakan dia secara agregat dalam portofolio, itu bisa kita tambahkan, bisa ada tiga sekuritas. sekuritas. Yang pertama nilai dia 1,6, kedua 1,3, ketiga 1. Itu nggak bisa dijumlahkan tuh, ya, rata-rata itu. Misalnya contoh 700 tambah 300 tambah 100, kan 1 juta. Ya, gitu. Apakah susah itu? Enggak juga. Ya ada rumusnya. Ini rumus diambilkan dari manajemen keuangan ya. Keuangan ya. Jadi contoh kelas 3 aset dalam portofolio. Jadi portofolio adalah dia apa aset pertama ya. Kemudian dia aset kedua, dia aset ketiga. Jadi tambah dengan 2 kali row korelasi antara apa portofolio A dengan B. Dan kedua DRA ya, dikuadratkan kali DRB. Bukan dikuadratkan, kali DRA kali DRB. Ya, muset ya. Kemudian tambah lagi 2 kali row korelasi antara A dan C. Kali dengan DER. Jika DER A sama C. Tadi kan DER A sama B. Yang ketiga ditambahkan 2 kali korelasi BC. BC itu yang sekuritas pertama, C sekuritas kedua. Yang soal ini. Nah kalau yang apa? Yang C. Ini untuk kasus 3 ini hasil dalam portofolio ya. Di portofolio DER itu, jadi DER A dikuadratkan, DER B dikuadratkan, tambah DER C dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan eh, dua stratifikasi ke AB, A dan B korelasinya, tambah DER A, tambah DER B. Tak dikuadratkan ya. Itu juga untuk eh, yang ketiga. Itu A itu kan sama dengan itu apa? Eh, bunga ya. Ya. Ini apa A? Ya. Tingkat korupsinya. Ini dua row kali AC kali DER A DER B. Nanti diakarkan akar dua setengah itu akar dua, ini balik ya. Jadi kalau sudah lihat
di uji kurator itu dulu yang eh, dia portofolio ini lalu sebagai pembagi. Nah, bagaimana kita menghitung VAR untuk tiga jenis aset dalam portofolio? Ini kan dua jenis ya. Ini aku tiga. Ya. Misalnya mereka memiliki tiga jenis sekuritas dalam waktu portofolio dalam satu portofolio asetnya itu bond 7 tahun, zero coupon, posisi spot Switzerland, dan posisi stock market index 1 juta market value. Jadi ada berapa tuh? Ada obligasi eh, apa? Obligasi 7 tahun zero coupon bond. Yang kedua apa? Switzerland, valuta asing. Yang ketiga adalah saham stock market index. Ya, ini dari masing-masing sudah diketahui. Itu kalau apa? eh, yang pertama kan investasi pada apa? Pada ini. Mana posisi ini? Jadi obligasi, oh iya, mata uang asing Switzerland dan stock market index. Kalkulasi tiga jenis instrumen keuangan itu pertama obligasi, spot Switzerland, valuta asing, dan posisi stock market. Ini lengkap ini. Oh. Lalu tinggal masuk ke rumus saja ya. Jadi jika kita tahu lagi bisa korelasi antar aset itu bisa korelasi antara obligasi sama Switzerland atau asing minus 0,2. Yang kedua, korelasi antara bond sama stok. Ya, dapatnya 0,4 ya. Dan probability apa? Lapor bang. Ya. Jadi korelasi di antara aset tersebut korelasi antara bond Swiss franc ya. Kalau obligasi bond dengan stok, kemudian obligasi Switzerland dengan stok. Ya, tiga kombinasi. Ya, masing-masing korelasi 0,2, 0,4, 0,1. Ya, kita masukkan ke dalam rumus dia portfolio ya. Pertama rumus adalah kita kodekan der obligasi. Ya, kodekan Switzerland atau asing. Ya, kita itu juga apa, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu tadi adalah eh, saham, saham, ya, saham, saham, stock market index ya, indeks. Jadi masing-masing DR-nya nih dikodratkan. Boleh tambah dengan 2 kali row ya, dikali der A der B. Der bond sama der itu apa? Saham ya, dipegang. Nanti lagi. Ya terus. Jadi ditambahkan pertama 2 kali korelasi obligasi dan Switzerland. Jadi dikalikan der masing-masing der obligasi kali der Switzerland. Ya, dapatnya 39,99. Ya, dia portofolio ini. Nanti kalau sudah punya portofolio tadi itu sebenarnya itu pertama ada obligasi, ada mata uang asing, ada saham. Itu diperkirakan harganya itu kerugian yang dihadapi oleh perusahaan satu hari bisa 39,99. Itu potensi kerugian ya, dan derita nanti. Baru potensi. Tapi kalau gini kan sama juga tepat ya. Nah kemudian manfaatnya apa? Ya. Jadi apa pertama lihat model historik atau back summation. Dia manfaatnya model lebih sederhana, simple, tidak memerlukan distribusi normal dari return yang merupakan solusi utama bagi asimetrik. Ya. Dan tidak memerlukan perhitungan correlation dan standardisasi. Nah, kalau yang metode yang 3A ini kan
harus ada DER, ada polisi, polisian, ada sertifikasi. Ini nggak perlu, ya, nggak perlu menentukan sertifikasi. Ini, oh, oh ditanya bapaknya, ini tidak memerlukan perhitungan collision atau sertifikasi individu aset return. Jadi historical black smile itu dasarnya value portofolio berdasarkan harga aktual return dari aset yang ada di hari kemarin, 2 hari lalu dan seterusnya, 1 hari sebelumnya, 1 hari berikutnya dan seterusnya. Jadi bisa terima apa ini gratis itu, ya. Nah, pesantren gratis itu, tapi tinggal ini. Ya. Jadi ada 6 langkah dalam menghitung VAR itu, ya, market risk. Ya. Jadi pertama adalah konversikan posisi dalam mata uang asing dalam home currency pernah tukar. Jadi konversi dulu, misalnya kalau sudah menghitung VAR itu, misalnya kalau dari dolar Singapura, maka dolar Singapura itu konversi dulu ke dalam rupiah untuk melihat memisahkan risiko dan seterusnya. Lalu ukur tingkat sensitivitas dari masing-masing posisi. Situ itu perubahannya, dia berubah dampak ke pemegang sahamnya gimana, dia kan langsung gimana kira kena itu. Itu langkah kedua, ya. Ukur risiko. Persentase perubahan aktual nilai tukar mata uang itu setiap 500 hari yang lalu. Jadi kalau dia 50%, kalau errornya 5%, ya, berarti kan 5% kali 500 hari apa? Hari 5 hari. Error 5%. Errornya 10% berarti 50 hari. Nah, setiap urutan hari menurut risiko dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Yang terendah nilai R-nya. Apa risikonya. Jadi nanti dipilih 1 sampai 10, misalnya 10 besar yang masuk ke babak berikutnya. Nah, kemudian saya harus teruskan, ya. Ini langkah-langkah seperti ini, ya. Langkahnya lah, yang pertama misalnya dia punya 2 mata uang asing. Satu yen, satu Switzerland, ya. Swiss franc, ya. Swiss franc. Nah, pertama ukur exposure-nya. Jadi posisi hari penutupan 1 Desember adalah 500 eh, juta yen. Nah, kemudian exchange rate-nya adalah per dolar itu satu 130, ya. Sehingga berapa itu? Itunya. Jadi kecilnya itu berapa? Kalau dolar kan ini dapatnya 5 juta kali 130, dapatnya 386.154. Itu ya dapatnya. Ya. Jadi 1 dolar itu eh 1 yen sama siapa? 1 dolar sama dengan 130 yen. Oh, dibagi dong 500. 500 yen berapa dolar? Ya. 500 ribu dibagi 1.000.
dikali 130. 130. Ya, ya 130. 1.000 kali 130 berapa? 105. Wah, ini dapat 3,846 juta. Juta. Berarti dibagi ni, dibagi 500 ribu dibagi 130. Ya. Dapat 3,846,158 juta. Nah, kemudian positivitasnya, kalau seandainya naik 10%, maka nilai yang itu berapa? Ya, posisinya berapa? 54. Jadi 101 dikali 3,846,164. Dapat 3,808. Lepas ini. Dapat berapa? Ya. Oh, ini kursnya turun ya. Ini apabila kursnya 131,3, berapa nilai posisi Switzerland itu? Yen terhadap itu apa? Terhadap ini. Ini terhadap dolar ya. Ini dapatnya berapa? Eh, oh, dia 1% berapa? Jadi 101 dikali apa? 131 dikali 386,148. Ya. Dia dapatnya 3,804 bagi 3. Ya. Kalau kurs naik jadi 10%. Sehingga dibandingkan dulu 3,846, 154, sekarang 3,804, 233. Itu 38.081 yen. Ya, turun. Dengan turunnya, dengan naiknya kurs 10%, maka eh, nilai turun sebesar 38.081 yen. Itu nilai apa yang tambah dari penghutang bunga itu. Ini sensitivitasnya, kalau dia naik 10%. Begitu juga kalau Swiss franc naik 10%, terus berapa ini? 14 dikali 10%. Dikali 101. Dapat 104 ini. 104 ini. Ya. Kemudian yang kelima, revalue, revalue position. Posisi, revalue kembali. Nah, posisi berapa ini? 386. Ini dia, sorry, dapat 14,11. Ini ya. Yang Swiss franc, kalau Swiss franc dia ni. Jadi sehingga dia turun sebesar 1,142. Itu kerugian. Bagaimana kalau kurs berubah? Misalnya 30 November, satu hari sebelumnya. Yang 1.500 hari ke belakang. Jadi sebelumnya eh, kalau kursnya 0,5 ya, 0,5. Ini perubahan di perubahannya. Perubahan exchange rate 30 November 5%, 0,5%. Maka tinggal itu aja dikalinya. Ya. Di perubahan exchange rate itu ya eh, persennya perubahan ini udah given data 0,3%. Kalau Swiss franc itu apa perubahan dalam kursnya lah 0,2%. Maka risiko apa? Ada disebut dengan RS lah. Itu istilah tanya ini kan kenapa cuma 40? Artinya 1,05 dikali 3,486. Dapat 19,425. Kalau yang ke Swiss franc itu 0,2% dikali dengan 14 ini. Ya, 2%. 0,2. 0,2% lebih kecil lagi. Dapat 84, 88,4. Rumusnya nanti tinggal dimasukin ya. Hmm. Kemudian berikutnya lah, step berikutnya, itu step 3 nih. Ketiga. Yang step keempat ini mana? Itu mengulang kembali mengulang kembali cara step ketiga itu. Ulang lagi sampai April 21 November 2001 ya. Kalau diurut nanti orang pertama itu nih uh, pada saat dibeli tanggal 6 Mei, 6 Mei. Okay. Lalu 27 Januari ini 23. Terus itu Desember 22 ini.
Nah, kemudian setelah dicari, diurut. Kan banyak tuh data misal tanggal 6 Mei, 1 Mei itu nggak ada sih contohnya. Diurut, nanti yang punya uang urut, nanti besok nanya tuh, mana saya bisa ambil nggak? Misalnya apel saya yang segigit separuh, bisa ada nggak? Besok ibu ini diamankan di dalam rumah. Dan dikasih ke bersangkutan. Berapa? Berapa? 8, 10, 4. Kurang berarti ya, berapa? Berapa kurang 10, 4 ya. Ya. Jadi setiap ke-6 itu kan setelah dihitung diurut ya. Yang paling tinggi eh, labanya atau paling rendah kerugiannya. Itu urutan. Ya. 1, 2, 3. Dan terus sampai hutang 25. Ah, jadi risiko tanggal 25 itu namanya VAR ya. VAR. Jadi VAR dari apa sama ini. Dari kurs inilah hari ke-25, urutan ke-25. Urutan ke-25. Bapaknya minus 4738,9. Itu VAR. Jadi eh, berikutnya back simulation. Jadi kelemahan dari store inilah eh, data 500 buah itu belum memadai dari sudut pandang statistik. Bisa sebaiknya 5% kalau didasarkan pada hari 1000 sebelumnya. Probability hari buruk yang buruk akan terjadi di hari 1000 hari. Ya. 5% kali eh, nah, yang apa yang eh, menggunakan masker, menggunakan apa ya? Probabilitas hari buruk yang 50 akan terjadi dari 1000 hari. Itu 5% dari 10.000 hari. Ya. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari historical simulation ini, itu menggunakan jumlah observasi yang jauh lebih banyak. Jadi kan kalau simulasi kan 500, nah ini 1000. Ini menggunakan metrik covariance historik dan random number generator, number generator ya. Dalam mengestimasikan observasi, ya, tujuan, ya, aplikasi distribusi hasil, aplikasi dan sebagainya. Jadi langkah pertama di Monte Carlo inilah, ini secara teoris nggak ada sih ini pikiran langkahnya, karena nanti dibahas di Evan lanjutan, di manajemen Evan lanjutan. Ini pertama menghitung historik varian ke varian metrik sigma dari foreign exchange. Ya. Kemudian langkah kedua metrik ya. Di atas dikompensasi ke dalam kolom simetris yaitu A dan X -nya. Jumlah di A menjadi di kolom A X -nya. Nah ini saya lihat nggak ada yang datang ya apa siapa namanya si Angel Agnes kan masuk cuma satu ya Agnes nggak datang lagi ya. Jadi hari ini tanggal 27 eh, Maret ya. Jam 7 tadi tepat jam 7 mulainya selesai setengah 8. Tadi baru jam 8 di setengah jam lagi. Nah karena materi mau habis nih habis ya materinya dan pesertanya nggak ada nih ya. Si Anies nggak datang bisa nggak masuk hari ini masuk jadi kalau nggak ada lagi jadi kalau materi udah habis dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta sesendiri aja nih. Jadi kalau udah habis ya waktunya dan peserta nggak ada saya tutup aja.